Ini mungkin ada yang siap-siap untuk buka, ada di tengah perjalanan, dan kondisinya. Kita mulai saja ya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa. Amma ba'du. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Majelis Ngaji Wakaf Badan Wakaf Indonesia. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita inilah yang akan semakin Allah tambah kebaikan-kebaikan dunia kita, dan Allah persiapkan kebaikan akhirat kita mengikuti dan Rasulullah adalah alat kita untuk mendapatkan keselamatan di yaumil qiyamah kelak dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, program kita adalah ngaji wakaf. Maka perlu ada nawaitu. Nawaitu thalabal ilmi anil waqfi. Apalagi ngaji kitab. Kita niat bahwa sore hari ini kita mengkaji kitab wakaf yang dikaryakan oleh alim yang besar, seorang ulama besar, Al-Ustadz Dr. Munzir Qahaf, yang beliau berasal dari Damaskus, Syria. Dan sebagai tabarruk dengan ilmu beliau, tabarruk kita dengan ilmu Allah, maka kita awali ngaji wakaf ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, kita akan membahas pengantar terlebih dahulu. Kitab beliau adalah Al-Waqful Islamiyyu, Tatawwuruhu, kemudian Idaratuhu wa Tanmiyatuhu. Beliau menamakan dengan Al-Waqful Islami, seolah-olah ini mafhum, kalau dalam bahasa usul ada mafhumul mukhalafahnya. Berarti ada al-waqfu ghairul islami. Ada wakaf yang bukan wakaf Islam. Tapi tidak begitu maksudnya. Setelah kita baca bahwa kenapa ada terminologi al-waqful islamiyu, wakaf islami, karena sebelum ya adanya wakaf dalam syariat Islam ada ya program-program atau sudah dikenal oleh masyarakat dahulu seperti program wakaf. Ya, kegiatan-kegiatan wakaf notabene-nya secara praktik sama dengan praktek wakaf. Maka dikenallah al-waqful islami. Demikian juga merujuk kepada sejarah wakaf di masyarakat-masyarakat, ada Yunani, ada masyarakat Mesir kuno yang juga mengumpulkan dana untuk kegiatan masyarakat secara umum. Maka disitulah ya ada terminologi wakaf di masyarakat-masyarakat sebelum Islam, karenanya ditulislah atau disebut al-waqful islamiyu. Apalagi sekarang beberapa negara juga mempraktekkan ya mirip dengan wakaf yang dikenal dengan endowment atau dikenal juga dengan trust, dikenal juga dengan dana abadi. Itu yang beliau sampaikan di muqaddimah tentang ya wakaf yang notabene sudah menjadi instrumen yang dipraktekkan juga tidak hanya oleh masyarakat muslim sehingga disebut al-waqful islami, tetapi juga diamalkan oleh masyarakat-masyarakat yang lain. Bukunya ya diawali dengan tatawur, namun terjemah bebasnya adalah sejarah. Karena tatawur itu sebetulnya mirip dengan tanmiyah, pengembangan. Tatawur kan berkembang, ya, maju gitu ya, dari satu tahapan ke tahapan yang lain.
namun seringkali diterjemahkannya dengan sejarah, karena betul beliau akan merujuk kepada sejarah-sejarah wakaf. Maka tatawur itu berarti sejarah dalam konteks perkembangan dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Karena nanti secara bahasa akan bertubrukan dengan tanmiyah, karena tanmiyah ini an-numu berarti kan berkembang, ya. Maka di situ dibedakannya tatawur dari segi tarikhut tatawur, sejarah perkembangannya, pentahapannya dari mulai awal hingga sekarang. Kemudian tanmiyah adalah bentuknya adalah program-program yang sifatnya berkembang, praktek wakaf yang terus berkembang sampai kepada wakaf yang bersifat produktif. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bukunya dibagi 4 bab. Yang pertama adalah tentang pengertian wakaf dan sejarahnya, mafhumul waqfi wa tarikhuhu. Bab yang kedua adalah bab tentang fikih wakaf. Yang ini lebih panjang, beliau menyampaikan atwalul bab, bab yang sangat panjang, karena beliau menginisiasi bagaimana wakaf dalam terminologi atau konteks fikih juga ada pembaruan-pembaruan, ada tajdid. Dan memang dibutuhkan tajdid fikhil wakaf karena memang perkembangan yang sangat dinamis, khususnya dalam konteks berekonomi, dalam konteks ya produktivitas wakaf itu sendiri. Kemudian yang ketiga babnya adalah tentang pengembangan wakaf dan investasi. Dan kemudian yang terakhir adalah idaratul wakfi, yaitu pengelolaan atau manajemen wakaf. Itulah yang telah disusun oleh Profesor Dr. Munzir Kahf. Tapi kalau di Google namanya Munzir Kahf gitu ya. Itulah bahasanya, tapi bahasa Arabnya adalah Munzir Kahf. Ya, inilah buku yang kategorinya kontemporer tetapi menjadi bahan rujukan oleh para praktisi wakaf, pegiat wakaf atau para analisis wakaf dan lain sebagainya. Maka meskipun kategorinya kitab putih, tapi insya Allah tetap namanya ngaji kitab ya. Ini kitabnya putih karena kontemporeri, karena dibagi nanti Bu Dr. Yuli yang membahas secara kitab-kitab turos, kitab-kitab awal, kitab kuning, dan ini termasuk kitab putih karena memang menjadi kontemporer rujukan dalam bab wakaf. Nah, baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita awali dari muqaddimah. Beliau menyampaikan karena bahasnya bukan teks ya, bukan harfiah, bukan letterless dari satu kalimat menuju kalimat berikutnya. Tapi yang kita bahas adalah pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan Profesor Dr. Munzir Kahf tentang perwakafan. Maka ada pandangan-pandangan, ada pemikiran-pemikiran yang ini mudah-mudahan menjadi spirit kita bersama untuk mengembangkan wakaf di bumi kita Indonesia. Al-waqfu syai'un qadimun jiddan arrafathul mujtama'at al-insaniyah mundu aqdamil usur. Wakaf ini sesuatu yang sangat lama. Sudah dikenal oleh manusia sejak masa-masa awal. Kenapa? Beliau sampaikan alasannya secara fitrah. Faqad khalaqa hubbal khair. Bahwa kita sudah diciptakan oleh Allah untuk mencintai kebaikan dan mempraktekkan kebaikan itu. Sejak dari Allah menciptakan manusia, bahkan cinta kepada kebaikan, ingin memberikan kebaikan, ya'ishu fi mujtama'at. Itu telah hidup di tengah-tengah masyarakat. Sudah menyatu dengan masyarakat. Yata'awanu afraduha. Dari cinta kepada kebaikan itu, maka anggota masyarakat saling tolong-menolong. Jadi, prinsip tolong-menolong, ta'awun, prinsip ingin menebar kebaikan, itu menjadi prinsip dalam wakaf. Beliau mengutip surat atau ayat wahadainahun najdain, dan kami sudah memberi petunjuk kepada manusia dua jalan.
Maka ada an-najdu, najdul khairat, yaitu jalan-jalan kebaikan, termasuk wakaf ini sudah sejak lama ada, karena itu fitrah manusia ingin memberikan kebaikan, ingin mempraktekkan kebaikan kepada sesamanya. Kemudian secara praktis beliau katakan, urifat, telah dikenal beberapa bentuk awaliyah minal awqaf. Ada bentuk-bentuk wakaf yang telah dikenal sejak awal, yaitu yang ma'ruf, yang asyai, yang fenomenal, yang sangat memasyarakat adalah wakfu amakinil ibadah, yaitu mewakafkan tempat-tempat atau sarana-sarana ibadah. Demikian juga sebagian kecil sudah mempraktekkan wakaf untuk kebutuhan para fuqara dan masakin. Namun masih terbatas pada kalangan agamawan atau dibatasi pada mereka yang memberikan khidmah kepada tempat-tempat ibadah. Mungkin sekarang fuqara masakin tidak umum, tapi orang-orang fakir miskin yang mereka mengabdi di tempat-tempat ibadah. Mereka yang kemudian menyelenggarakan, mengurus, dan memelihara tempat-tempat ibadah, itu yang menjadi objek atau mauquf alaihi pada saat itu. Demikian juga sudah ada di Yunani dan Romawi wakaf dalam bentuk maktabat, yaitu dalam bentuk perpustakaan. Masya Allah ya. Sejak di zaman Yunani, Romawi, itu sudah ada wakaf perpustakaan. Ya, seperti di background saya, wakaf-wakaf buku. Nah, disitulah bagaimana praktek wakaf di masa-masa awal. Kemudian, ketika mulai ada masyarakat Muslim, pertama, fil Madinah al-Munawwarah, dengan berkembangnya aghradun nas wa tanawwa'at ahdapuhu, karena sudah mulai berkembang beragam kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan, maka dari dimensi agama, praktek wakaf kemudian berpindah atau berkembang kepada dimensi sosial. Kalau tadi tempat-tempat ibadah dan mereka yang bekerja di tempat-tempat ibadah, maka kemudian dari dimensi agama, artinya yang bekerja di aspek keagamaan, berkembang meluas kepada sisi yang bersifat sosial. Maka disinilah mulai ada wakaf untuk sarana-sarana sosial, kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara luas. Ini yang digambarkan tentang praktek wakaf di masa-masa awal. Bahkan kata beliau, dari ahdi sahabat, dari mulai zaman sahabat sudah mengenal, mengetahui dan memahami ahamiyah al-waqfi tanwawiyah. Sudah mulai diperkenalkan wakaf yang bersifat produktif, yaitu dalam batas kekeluargaan yang kita kenal dengan wakaf dzurri, di mana seseorang menyiapkan modal, menyiapkan beberapa dana untuk nanti membantu anak keturunannya setelah meninggalnya, untuk menambah perolehan hartanya, untuk menyiapkan dana abadinya. Maka disitulah sudah mulai di masa sahabat Rasulullah SAW sudah mulai ada wakaf produktif, tapi skalanya hanya untuk kebutuhan keluarga ahli waris, agar nanti ahli waris sepeninggalnya keluar orang tuanya itu masih bisa bertahan dari dana yang disiapkan oleh orang tuanya. Kemudian juga beberapa catatan lain di sini dikemukakan bahwa sudah mulai muncul beberapa muassasat iktisadiyah, lembaga-lembaga ekonomi, tentu masih dalam bentuk sederhana, yang konsen untuk
ya mengelola dana-dana wakaf. Mungkin sekarang ada FWP, ada Nazir, ya, ada badan-badan atau lembaga-lembaga keuangan, tapi fokusnya adalah untuk mengelola dana-dana wakaf. Bahkan di abad ketiga Hijriah sudah mulai lagi beberapa kemanfaatan dari wakaf, yaitu mulai dalam menyiapkan ya dana-dana wakaf untuk kebutuhan pemeliharaan ya sungai atau lingkungan, demikian juga penyiapan sarana-sarana perairan dan lain sebagainya dalam konteks lingkungan dan kemasyarakatan. Jadi sini bisa kita bayangkan bahwa dahulu ya sudah banyak sekali program-program wakaf yang notabene bukan hanya untuk kepentingan sarana ibadah, tapi sudah mulai ya ada kepentingan-kepentingan lingkungan gitu ya, menyiapkan sarana pengairan, kalau bahasa sekarang mungkin untuk sarana ya penanganan ya dan lain sebagainya, agar kemudian dari dimensi agama menuju berkembang menjadi dimensi sosial. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang Allah muliakan, Ibnu Jubair, beliau menggambarkan seorang alim, Ibnu Jubair, ketika melakukan perjalanan, beliau melihat beberapa penuntut ilmu, mungkin sekarang santri ya, para penuntut ilmu, para santri di Damaskus dan Kairo itu disiapkan oleh lembaga-lembaga yang ada tempat-tempat tinggal dari dana wakaf. Jadi sudah ada maskan. Maskan itu asrama-asrama lah. Asrama siswa, asrama santri, itu ternyata juga dari dana wakaf. Ada juga al-minah ad-dirasiyah, yaitu ya beasiswa untuk kebutuhan pendidikan. Ada juga beberapa ya dana wakaf yang disiapkan untuk para dosen, para guru, agar mereka lebih optimal di dalam memberikan pengajaran kepada anak didiknya, peserta didiknya. Bahkan dari situlah berkembang di beberapa negara muslim ya penyiapan dana pendidikan dari dana wakaf. Ibnu Khaldun juga mengemukakan bahwa di sini sudah mulai dana wakaf itu dialokasikan untuk kebutuhan para ulama dan at-thalabah. Jadi para ulama, para kiai gitu ya, para ustadz ya, itu disiapkan dana wakafnya untuk kebutuhan mereka ya, mengajarkan ilmu dan lain sebagainya. Masya Allah ya, kalau kita gambarkan ini seperti ya gambaran masa kini, padahal itu masa dahulu. Karena nanti akan dibahas oleh beliau bahwa terjadi juga kevakuman wakaf. Jadi beberapa lama ya wakaf semakin memudar gitu, program-programnya terhenti, bahkan kemudian tidak ada lagi ya program-program wakaf yang dapat dimanfaatkan oleh mauquf alaih. Nah, ini juga ada at-takhalluf. Nah, beliau katakan di sini summa ja'at, setelah ya beberapa sejarah perkembangan awal, ja'at nukbah at-takhalluf, mulai ada masa-masa ya kejatuhan wakaf, masa-masa apa ya bahasa kitanya kevakuman wakaf fi biladil muslimin ya, sehingga ada ya hadam ya, ada ketiadaan, kemudian kehilangan juga ya dana-dana atau aset-aset wakaf, bahkan fabarotil arodi, kalau kita katakan tanah itu tiba-tiba hilang begitu saja ya, mungkin kalau sekarang karena tidak diurus maka ada yang ngurus, akhirnya ya sudahlah, awalnya peruntukan wakaf akhirnya menjadi ya untuk kepentingan pribadi pengelola tersebut. Bangunan-bangunan wakaf juga banyak yang sudah usang, sudah rusak, sudah terjadi perusakan. Demikian juga sarana-sarana pengairan, demikian juga beberapa dana-dana wakaf sudah mulai ya, hilang. Walam yabqa illal qalil, masih ada sisa sedikit. Disitulah ternyata secara sejarah wakaf juga mengalami pasang surut. Ya. Pasang surut ini menunjukkan bahwa di sini beliau catat saja
hajmah syaraka fihal hukam. Kenapa terjadi ya kevakuman atau kemunduran dalam konteks wakaf? Di situ ada peran para hukam. Ya, jadi pemerintah tidak memberikan supportnya. Kemudian al-mutanafizun, para penggerak wakaf. Para praktisi wakaf juga sudah tidak lagi melakukan praktek-praktek wakaf, sudah mundur dari praktek wakaf. Ya, artinya sudah cuti dari praktek wakaf. Wal agniya, demikian juga para muhsinin, para donatur, para konglomerat, para orang kaya sudah tidak lagi ya memperhatikan sisi wakaf. Jadi ini catatannya adalah ada al-hukam, ada peran pemerintah dalam ini, ada peran para pegiat wakaf, para praktisi daripada nazir, para mereka yang bergerak di dunia wakaf, juga para wakifin, para muhsinin, orang-orang yang berwakaf, para orang kaya, dan juga disebutkan wal amah, dan masyarakat secara umum ya tidak memberikan perhatian. Wallahu alam. Apakah ini kalau kita bawa ke masa sekarang ya tentu kita tidak menginginkan. Tapi ketika dari sisi ya pemerintah dalam berbagai bentuknya tentu lembaganya, demikian juga para pegiatnya, kemudian para donaturnya, para wakifnya, para orang kayanya, dan masyarakat secara umum bersama-sama. Jadi beliau wakaf ini bukan kerjaan satu pihak saja, tapi kebersamaan semua pihak inilah yang kemudian akan mengembalikan kejayaan wakaf di masa-masa yang akan datang insya Allah dari bumi tercipta Indonesia. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang Allah muliakan, disinilah kehadiran buku ini untuk menggambarkan bagaimana perkembangan wakaf, as-sahwahnya, kemudian juga kebangkitan wakaf, namun juga masa-masa kevakuman wakaf, kelesuan wakaf, sehingga al-wa'yul ilmi, kesadaran ilmu, kesadaran keilmuan itu juga penting untuk kembali, i'adatun nazar, mengembalikan kejayaan wakaf. Maka edukasi wakaf, kemudian bahasa kitanya penyadaran tentang pentingnya wakaf itu menjadi catatan besar dari perkembangan wakaf dari awal masanya. Maka salah satu dari alasan hadirnya buku ini adalah sebagai khutwah fit tau'iyah, sebagai langkah dari beliau untuk memberikan tau'iyah, penyadaran, awareness kepada masyarakat bahwa wakaf pernah mengalami kejayaan, wakaf juga pernah mengalami kemunduran, maka dikembalikan kesadaran itu, awareness itu, agar nanti insya Allah tidak terjadi ya fase kemunduran wakaf, malah yang terjadi adalah fase perkembangan wakaf dari masa ke masa. Secara ringkas beliau menyampaikan beberapa, tadi 4 bab itu. Bab yang pertama tentang pengertian wakaf dan perkembangannya dari masa ke masa. Kemudian bab kedua, ini yang paling panjang menurut beliau karena fikih wakaf dan kebutuhan atau tuntutan, kalau bahasa kita tuntutan untuk adanya pembaruan fikih wakaf. Kemudian juga beberapa wakaf, fikih wakaf dari masa ke masa ada 4 masa, yaitu asrut tasyri', masa syariat, pensyariatan, kemudian masa fikih pertama, kemudian fikih pertengahan, sampai fikih mutaakhirin, fikih kontemporer dari para fuqaha. Bab yang ketiga, ini ringkas saja sebagai muqaddimah, adalah tentang persoalan seputar pengembangan wakaf dan investasi wakaf. Kemudian yang terakhir babnya adalah tentang pengelolaan wakaf, khususnya ya bagaimana pendanaan wakaf, bagaimana investasi wakaf, agar kemudian wakaf ini ya dapat menjadi bahasa kitanya modal atau instrumen besar dalam memberikan kebutuhan kepada masyarakat dalam berbagai bidangnya. Nah, satu hal yang menarik Bapak Ibu yang Allah muliakan, di sini beliau menyampaikan, lanjut saja, ini sudah tadi secara sekilas karena
akan dibahas pada pembahasan-pembahasan ini. Lanjut saja kepada Al-Faslul Awwal. Lanjut, ini tadi muqaddimah, ya terus. Ini Al-Faslul Awwal. Al-waqfu bima'nahul 'am. Ini pembahasan pertama. Beliau menyebutnya tarikh fikratil waqf. Jadi sejarah ya pemikiran tentang wakaf. Jadi fikrohnya wakaf itu dari mana? Pandangan wakaf itu secara sejarahnya. Beliau menyebutkan wakaf secara makna yang umum dan cakupannya yang ya realistis adalah wad'u amwal, meletakkan harta, wa usul, ya dana pokok yang dapat dikembangkan dari dan mengisolasikan dalam sebuah isolasi ya jadi berarti yang dahulu tasarruf syakhsi yang berkembang dari kepemilikan individual menjadi kepemilikan kolektif, kepemilikan sosial dan mengkhususkan beberapa khairatiha ya kemanfaatan kebaikannya atau manafi'ah sama di ahdab khairiyah untuk tujuan kebaikan khair. Ya, maka ini sangat umum sekali. Ya. Namun tetap saja ada muhaddadah syakhsiyah yang terbatas pada individu tertentu seperti tadi para ulama, para mahasiswa atau para pekerja agama, mereka yang mengurus masjid ya misalnya atau tempat-tempat ibadah atau istimaiyah ataupun juga untuk kepentingan kemasyarakatan audiniyah, kepentingan agama secara luas atau amah. Kepentingan umum yang tidak dibatasi oleh ijtimaiyah atau diniyah atau muhaddadah. Tapi yang kita garis bawahi adalah ahdab khairiyah. Tujuan dari wakaf ini adalah untuk khairiyah, untuk kebaikan. Maka khairiyah ini kan amat sangat umum sekali. Ya. Semua yang dilakukan ketika itu maslahat, maka itu menjadi khairiyah. Ya. Makanya ada lajnah al-khair, lajnah khairiyah itu kan ya anak yatim, kebutuhan fisik, material, kemudian juga sarana untuk dakwah virtual dan lain sebagainya itu juga bisa dialokasikan dari dana wakaf. Nah, kemudian di sini naik ke atas sedikit. Walaqad arafat syu'ub jami'aha ba'du ashkalil waqf. Jadi masyarakat secara umum sudah mengenal beberapa bentuk wakaf sejak adanya kehidupan masyarakat di muka bumi ini. Kenapa? Falikulli mujtama'in khidmat amah yataju ilain nas. Jadi setiap masyarakat itu ada ya kebutuhan-kebutuhan, ada services yang kemudian itu dibutuhkan. Jadi ketika ada kemaslahatan, ketika ada kemanfaatan, mau tidak mau, disitulah pasti ada wakaf. Ya, apa saja? Masyarakat butuh misalnya sembako. Ya, itu ketika ada kebutuhan sembako, maka di situ ada dana wakaf. Pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini luar biasa ya pandangannya, bahwa setiap masyarakat itu pasti ada kebutuhan-kebutuhan umumnya yang itu dibutuhkan oleh siapapun. Maka wakaf itulah salah satu instrumen solusi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Maka di sini jelas sekali ya. Falaqad wujidat duar wa amkinah lil ibadah fi mujtama'at basyariyah mughriqah fil qidam. Pada masa dahulu sudah demikian, kama wajadat al-uyun, ada sumber-sumber mata air, ya nabi, ya sama juga, ya at-turuqat, jalan-jalan, ya jalan-jalan mungkin sekarang ya bahasa kitanya apa itu ya konstruksi atau ya jalan-jalan umum, bisa tol, bisa infrastruktur, al-amkinah al-amah, ya tempat-tempat yang diperuntukkan untuk umum, ya misalnya orang untuk berteduh gitu ya. Bahasa dahulu itu di jalan-jalan banyak untuk kepentingan orang lalu lalang. Jadi misalnya melakukan perjalanan tentu membutuhkan rehat. Nah, itu rehatnya disiapkan dari dana-dana wakaf.
Ya, ada mabani, ada bangunan-bangunan juga untuk kebutuhan manfaat yang sangat beragam. Dan walam yakun yamtalikuha syakhsun bi'ainihi, tidak dimiliki oleh seseorang. Sehingga itulah maksud dari makna wakaf. Ketika masih dimiliki oleh seseorang, tentu belum menjadi wakaf. Tapi kalau sudah dimiliki atau sudah dikeluarkan dari kepemilikan pribadi, individu, maka sudah layak untuk kebutuhan yang lebih luas lagi. Wa katsirun makanal muluk wal mutanafizun. Mutanafizun itu praktisi ya, kita katakan. Maka banyak para raja dahulu, para praktisi, para orang kaya ya mulai membangun ya beberapa bangunan-bangunan itu. Mereka menyiapkan ya, dan di sini betul-betul ya wakaf itu ya menjadi apa ya, kebutuhan pokok dari masyarakat dahulu ya. Maka semua para raja, semua para praktisi wakaf, pegiat wakaf, orang kaya pun menyiapkan dananya untuk kepentingan-kepentingan masyarakat yang tadi bersifat umum. Nah, disinilah gambaran awal dari ya terminal wakaf dalam pandangan Dr. Munzir Kahf. Berikutnya, ini kita masuk kepada lanjut naik ke bawah. Ini. Ya, wa ahammu hadzal amlak, tentu ini yang paling kita fahami adalah daurul ibadah. Ya, maka sarana ibadah atau infrastruktur ibadah menjadi wakaf yang pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat dalam konteks masyarakat muslim. Maka ada tanah, ada juga bangunan-bangunan, ada tempat-tempat khusus yang itu digunakan untuk ya amaliyah ibadat atau nusuk, ya, artinya untuk bisa juga untuk sarana mereka memperdalam, ya, seperti manasik haji, memperdalam ya tata cara sholat, itu juga disiapkan, ya, tidak hanya masjid. Kalau masjid kan konteksnya untuk ibadah ya, tapi ini ada ruang khusus yang mungkin sekarang ada beberapa masjid yang ada ruang khusus untuk training, gitu ya, untuk manasik, untuk ya berbagai macam kegiatan-kegiatan keilmuan. Itu juga sudah mulai diperkenalkan. Ini ada al-misriyun al-qudama. Ini menarik. Walaqad tatawwara mafhumul awqafi ba'dil mujtama'. Faqad arafal musriyun al-qudama'u fi uhudil fara'ina. Pada masa Fir'aun. Fara'ina karena setiap yang memimpin Mesir itu disebut Fir'aun. Maka fara'ina itu berarti Ramses 1, 2 dan seterusnya. Nau'an jadidan minal awqaf. Lam yakun qa'iman qablahum. Ada bentuk baru dari awqaf, wakaf yang tidak ada sebelumnya. Yaitu dengan mulai aradhi zira'iyah. Ada wakaf dalam bentuk tanah-tanah untuk pertanian. Jadi para orang kaya, pemilik tanah itu mewakafkan tanah-tanah untuk pertanian yang nanti ya semua masyarakat berhak untuk ya mengolahnya, dan kemudian tetap tanah pertaniannya tidak menjadi kepemilikan pribadi, tapi kemudian dari situlah mereka dapat memanfaatkan tanah-tanah pertanian itu mencukupi kebutuhan. Misalnya para petani karena memang tidak mampu untuk membeli tanah, maka disiapkan ya oleh para pemilik tanah-tanah untuk dikelola menjadi ya lahan pertanian, dan kemudian hasil-hasilnya itu untuk kebutuhan mereka, para petani, dan juga bitauzi'iha 'alal fuqara wal masakin. Demikian juga bisa didistribusikan kepada fakir miskin. Berarti ada dua. Ada untuk para pengolah tanah, para petani, namun juga sebagian dari keuntungannya juga dibagikan kepada para fakir miskin. Ini perkembangan di masa Mesir, di masa Fir'aun. Itu sudah ada wakaf demikian. Kemudian juga ada lagi untuk mumarasah sya'air ad-diniyah, ya, untuk menyiapkan syiar-syiar agama. Ya, di sini syiar-syiar itu kan dalam bahasa kitanya adalah simbol-simbol atau hal-hal yang dikenal sebagai tanda adanya peribadatan.
mungkin kalau sekarang kan syiarnya ada adzan, ya, ada mikrofon, ada syiar mungkin spanduk-spanduk dan lain sebagainya, ada ya petunjuk-petunjuk. Ini misalnya masjid sekian kilometer, kemudian tempat air sudah disikam di sini seperti rambu-rambu juga. Namun dalam konteks untuk mengingatkan tentang hal-hal yang bersifat syiar agama. Nah, nargobu anusamihi. Nah, kemudian di situ mulailah ada hal-hal yang terbaharukan, yaitu ada auqaf istithmariyah, wakaf investasi. Ya, maka di sini wakaf investasi sudah mulai, yaitu dengan ya para raja, para orang kaya mulai menyiapkan ya dana tertentu yang kemudian itu akan diserahkan pengelolaannya kepada yang memiliki kemampuan, para nazir, para praktisi yang kemudian nanti menghasilkan, dan hasil-hasilnya ya itulah yang akan diberikan kepada mauquf alaih. Nah, ini perkembangan di Mesir sudah demikian hebat, bagaimana ya orang-orang yang berpunya, para raja itu menyiapkan modal-modal khusus, modal-modal tertentu yang nanti dikembangkan, diinvestasikan dalam berbagai kegiatan ekonomi, dan disitulah mereka tidak hanya melatih para praktisi, tetapi juga ikut membantu masyarakat yang tidak berdaya, masyarakat tidak mampu. Sehingga kepentingannya ada dua, para praktisi, ya, para pegiat ekonomi juga mendapatkan modal untuk usahanya. Demikian juga mereka yang tidak berkemampuan, ya, para fuqara dan masakin itu juga mendapatkan manfaat. Luar biasa ya, bagaimana ya wakaf ini memberikan ya kontribusi besar pada pemberdayaan ekonomi, baik para praktisinya maupun para masyarakat yang memang membutuhkan hasil dari wakaf tersebut. Kemudian ke bawah kita lihat lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, di sini mulai masuk kepada wakaf di zaman Islam. Makanya tadi al-waqful islamiyu, karena ada ya wakaf yang disebut secara istilah Arabnya wakaf, yang notabene itu sudah dilakukan oleh masyarakat kuno dahulu. Tentang wakaf dalam ya masa keislaman diawali dengan Al-Ka'bah dalam pandangan beliau sesuai dengan firman Allah Ali Imran ayat 96, Annal Ka'bah al-musyarrafah kanat awwala baitin, ya. Inilah rumah pertama yang diperuntukkan. Tadi kan ada wad'u, diperuntukkan untuk kegiatan ibadah manusia, untuk kepentingan manusia. Bagi yang berpandangan bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Adam, kemudian ditinggikan pondasinya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang kemudian juga disempurnakan lagi di masa Nabi Muhammad SAW, maka Baitullah itu adalah awal waqfin diniyin arafahun nas. Maka berarti Baitullah, sarana ibadah, ya rumah sarana ibadah itu dikatakan sebagai wakaf pertama, wakaf agama pertama yang dikenal oleh manusia. Namun kalau yang berpandangan bahwa Nabi Ibrahim lah yang membangun Ka'bah, maka berarti ya wakaf pertama ya dalam agama Islam itu adalah bangunan Ka'bah. Tapi apakah ya pandangan yang mengatakan Nabi Adam berarti ini wakaf kemanusiaan pertama, tapi kalau Nabi Ibrahim ya itulah berarti wakaf Islam yang pertama, karena disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi atau bapak tauhid, bapak monoteisme. Nah, kemudian di sini mulai berkembang pada zaman kenabian di Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama kali adalah dengan Masjid Quba. Ya, Al-Masjid allazi ussisa 'ala taqwa. Setelah Ka'bah sebagai bangunan pertama wakaf, maka kemudian kedua di masa Nabi Muhammad SAW di Madinah ada bangunan masjid yang bernama Masjid Quba. Disitulah dikategorikan sebagai awal wakaf juga dalam Islam, yaitu setelah hijrah beliau dari Mekah ke Madinah, ya ketika sampai di Bani Najjar,
yang pertama kali. Kemudian setelah itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid An-Nabawi dan tanahnya dimiliki oleh Aitam Bani Najjar, oleh anak-anak yatim dari Bani Najjar. Kita kenal bahwa saat itu perjalanan dari Kuba ke Madinah, ya, Kuba itu nama kota, Madinah juga nama kota, itu 5 km sekitar jaraknya seperti itu, maka penduduk Madinah menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad. Maka masing-masing ingin Nabi berkenan singgah di rumahnya. Namun ternyata yang dipilih oleh ontanya, karena Rasulullah mengatakan, sudah serahkan kepada ontaku di mana dia akan berhenti. Maka ternyata di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Namun kemudian beliau melihat ada tanah kosong dan ternyata dimiliki oleh anak yatim. Ya, anak yatim itu ingin menyerahkan. Ini anak yatim menyerahkan wakaf tanah itu. Tapi kata Nabi SAW, tidak, aku ingin membelinya. Maka disitulah Nabi dan para sahabat membeli tanah itu dengan harga yang layak. Karena Nabi ingin, meskipun tadi anak yatim itu juga punya spirit untuk mewakafkan tanahnya. Makanya wakaf itu tidak hanya, ya, yang berwakaf itu ternyata tidak hanya kalangan orang yang mampu saja. Ini anak yatim pun di masa Rasul ingin berwakaf. Subhanallah. Kalau sekarang begitu luar biasa ya. Nah, disitulah harganya waktu itu sekitar ya 800 dirham. Ya, maka disitulah mulai ya dibangun bersama para sahabat, ishtaraka alaihi salatu wassalam ma'a sahabat fi injazi bina'il masjid wa bina'i hujuratihi. Di sini ada wakaf untuk masjid, tapi ada wakaf untuk pembangunan ya kamar-kamar atau rumah-rumah untuk para istri-istri Nabi. Kenapa? Karena tadi kita di awal bahas ternyata ada wakaf ya untuk para guru-guru ngaji, ya, untuk para ulama waktu itu, termasuk untuk asrama ya para santri, asrama para guru. Ini juga demikian, tidak hanya binaul masjid, tapi bina hujurati nisa. Jadi selain dari dana wakaf itu untuk membangun masjid, dibangun pula saat itu oleh para sahabat ya kamar-kamar. Mungkin kalau sekarang ya rumah-rumah petak lah gitu ya. Tapi hujurat itu kamar-kamar karena kecil sekali. Maka disitulah alasan kenapa wakaf itu juga bersifat ya sangat umum. Karena tidak hanya untuk sarana ibadah, tetapi juga untuk sarana para nyai. Kan berarti kan istri-istri Nabi nyai-nyainya lah. Karena memang saat itu untuk mengelola, untuk juga menyampaikan edukasi pengajaran-pengajar Islam, para istri-istri Nabi juga menyampaikan pengajaran-pengajar Islam, misalnya khususnya Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah juga itu menjadi pakar rujuk ya tentang berbagai hal, khususnya tentang kerumah tanggaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarahnya tadi, da'uha fa innaha ma'murah. Tinggalkanlah, biarkanlah unta itu karena dia sudah diperintah. Artinya dia sudah mengetahui di mana akan tinggal, akan berhenti, dan disitulah berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti karena untanya bukan unta biasa, tapi unta yang makmur, unta yang sudah diperintah. Ya, tentu ini bahasa umum, bisa saja unta itu sudah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak bisa ada lagi yang kemudian saling ya mengaku bahwa Nabi layak tinggal di rumahnya dan lain sebagainya. Inilah catatan dari ya wakaf di masa awal Islam, dari mulai Ka'bah, kemudian Masjid Kuba, berikutnya Masjid Nabawi, dan berikutnya adalah hujurat, ya kamar-kamar, ruang-ruang atau bahasa kitanya ya kamar-kamar untuk tinggalnya para istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ke bawah, ini pertama. Saya belum menyiapkan slide-nya, mudah-mudahan untuk pekan depan kita bisa resumekan dari buku ini. Kemudian juga ada bi'ir rumah, yaitu pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Faqad kana ma'un yustaqu minhul muslimun li syurbihi. Ya. Ada ya sumur yang itu menjadi sarana, menjadi sumber untuk orang-orang Madinah mengambil ya untuk minum mereka. Maka disitulah ya
Nabi Muhammad SAW meminta kepada para sahabatnya, menghimbau, intadaba, mengencourage gitu ya, menghimbau, mengajak, ayo beli para sahabatnya untuk membelinya. Sampai beliau mengatakan, mayyabta'a bi'ra rumah ghafarallahu lahu. Siapa yang siap membeli ya sumur rumah ini karena dimiliki oleh Yahudi pertama kalinya, ghafarallahu lah. Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau kita dipersilahkan oleh Rasul seperti ini, kayaknya berlomba-lomba ya. Siapa yang membeli tanah ini, dosanya diampuni. Tapi kita tidak boleh mengatakan itu ya. Tapi Rasul punya kewenangan karena dapat wahyu ya. Siapa yang mau ya membeli ya sumur rumah ini berarti nama tempat, maka ghafarallahu lahu. Allah berikan ampunan. Maka kemudian disitulah Utsman bin Affan membelinya wa auqafahu lil muslimin ya. Dia berikan kemanfaatannya untuk semua penduduk Madinah seperti itu ya. Yaitu masing-masing boleh mengambil dengan dalwu, dengan embernya sesuai dengan kebutuhan. Nah, disinilah dikatakan juga bahwa wakfu bi'ri rumah ya. Atau juga ada wakaf hadaik muhairik, yaitu kebun-kebun di Muhairik. Itu juga menjadi catatan. Kebun-kebun itu ya memang ya pada perang Uhud itu diambil karena didapatkan oleh Rasulullah SAW. Namun banyak yang mengatakan ya itu tidak dikenal ya secara sejarah kapan itu terjadi. Tapi secara esensi wakaf sudah mulai ada kebun-kebun yang diwakafkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kemudian berikutnya ya lanjut ke bawah Mas Kaib. Di sini ada hadaik sab'ah. Ya, ada 7 kebun. Ya, ada 7 ya kebun, tanah kebun yang itu awalnya punya Muhairik al-Yahudi. Muhairik seorang Yahudi yang wafat atau meninggal terbunuh di waktu perang Uhud. Ya, kemudian di situ ada perjanjian, maka disitulah ya hak dari tanah itu, kebun itu adalah dimiliki oleh yang memenangkan. Maka disitulah dikatakan bahwa ada basatin as-sab'ah. Ya. Maka Rasul SAW membagi menjadi 7. Ya, masing-masing itu untuk dibagi dengan beberapa ya orang-orang yang terlibat pada peperangan, nafaqatu ahlihi sanah, kemudian al-baqi fil qira, al-khail wasilah wa fi masalil muslimin. Untuk yang ikut peperangan yaitu mereka yang terbunuh pada saat peperangan tersebut. Demikian juga diberikan kepada sisanya untuk ya mereka yang ya ikut ya memiliki al-khail ya, tunggangan-tunggangan atau asilah untuk penyiapan tugas undangan perang, demikian juga untuk menyiapkan peralatan perang dan untuk kebutuhan maslahat muslimin. Jadi wakafnya untuk kebutuhan sarana-sarana transportasi peperangan atau alat-alat peperangan saat itu dan juga untuk ya maslahat umat Islam secara umum. Namun disinilah ya ba'dul fuqaha yastashhidu bihadil waqi'a 'ala al-waqt. Ya. Para fuqaha sebagiannya ya berdalil atau mengambil peristiwa ini sebagai peristiwa wakaf. Ya. Namun sebagiannya tidak mengatakan itu peristiwa wakaf. Ya. Di sini ya catatan ya bahwa saat itu sudah ada wakaf. Ya di sini contohnya misalnya ada ya awal waqfin fil Islam di yang bawah itu footnote di bawah yu'akkidu dzalika anna katsirun minal fuqaha yarawna anna awwala waqfin fil Islam huwa waqfu Sayyidina Umar li ardihi fi Khaybar wa hiya ba'da Uhudin bi zaman. Ya, di sini para sebagai mayoritas fuqaha berpandangan bahwa wakaf pertama dalam Islam adalah wakaf Sayyidina Umar, yaitu untuk tanahnya di Khaybar setelah perang Uhud beberapa waktu. Nah, inilah gambaran wakaf di masa Nabi, di masa as-sahabah radhiyallahu anhu. Berikutnya, saya tidak tahu apakah ada tanya jawab atau tidak, tapi ya kemudian di sini Abu Bakar indama tawalla amrul muslimin lam yuwarith hadhil haqaiq ahla baitin nabi wa lam yatruk lahum ghullatuha. Nah, di sini
tanah-tanah sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian saat itu Abu Bakar menjadi khalifah, maka tidak diwariskan. Ya, tanah-tanah itu untuk ahli bait Nabi. Ya, untuk ya ahli bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ya harganya tidak diberikan juga. Ya, jadi baik tanahnya maupun harganya tidak diwariskan kepada ahli bait Nabi. Di sini berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nahnul anbiya la nurus. Kami para nabi tidak berhak mendapatkan harta waris. Berarti para nabi termasuk ahli baitnya. Maka kemudian ya itu menjadi milik Baitul Mal. Ya, maka saat itulah dikenal dengan Baitul Mal bikulli ma kana ya'ulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qissah ma'rufah fi kutubis sirah an-nabawiyyah al-mutahharah. Nah, kalau ini menjadi wakaf, walau kanat waqfan la abqaha Abu Bakar waqfan lima habasat alaihi. Kalau itu wakaf, ini pandangan sebagian, itu tidak wakaf. Karena kalau wakaf maka tetap dijadikan wakaf di masa Abu Bakar, yaitu untuk nafkah abiyat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk ya nafkah ya rumah-rumah atau rumah keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau juga untuk alat perang, untuk juga ya beberapa kuda-kuda perang dan kemaslahatan umat Islam. Ini dua pandangan yang berbeda. Yang satu mengatakan itu sudah mulai ada tanah-tanah wakaf, kebun-kebun wakaf. Namun ya ada yang mengatakan tidak, karena tidak dijadikan wakaf juga di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi hatta inna Umar, kemudian masa Umar bin Khattab, indama walla ala idaratiha al-Abbas wa Aliyan radhiyallahu anhum ajmain wahtalafa lam yarda ayaksima al-idara bainaha khasyatan talbasu dzalika bil mirath wastarada hadhil haqa'iq li batil malil muslimin. Dia khawatirkan terjadi ya dalam tanda kutip konflik gitu ya dalam pembagian, dalam pengelolaannya ya antara ini wakaf atau ini waris, maka kemudian diserahkan sepenuhnya, kemanfaatannya adalah ya menjadi milik Baitul Mal. Ya. Famin ghairil muttafaq alaihi, tanpa disepakati, karena tadi ada perbedaan. An hadhil hadaiq kanat waqfan tarakahun Nabi. Ya. Sepakat meskipun tidak sepakat seluruhnya, tapi bisa dikatakan kebun-kebun ini tetap saja menjadi wakaf yang ditinggalkan oleh Nabi, illa idza qulna, kecuali kalau kita katakan itu ditinggalkan wakaf yang bersifat muaqqatan. Nah, berarti ada pandangan bahwa wakaf itu boleh bersifat ya sementara, tidak selama-lamanya. Selama Nabi ya masih hidup, maka itu menjadi wakaf. Tapi setelah berakhir ya Nabi SAW wafat, maka tidak menjadi wakaf lagi, maka itu diserahkan semuanya ke Baitul Mal. Tentu di Baitul Mal itu banyak peruntukan, tidak hanya wakaf. Nanti ada infak, ada sodako, ada berbagai dana-dana yang lain. Jadi pada awalnya itu menjadi dana wakaf, namun dengan beberapa ya pertimbangan-pertimbangan, karena penyimpanannya cuma ada satu, yaitu Baitul Mal. Di Baitul Mal itu bisa ada infak, dana infak dari masyarakat, ada sodako, ada juga ya zakat, ada beberapa. Maka di situ akhirnya dilebur menjadi satu, maka jadilah itu sebagai dana Baitul Mal. Nah, kemudian cerita yang lain adalah ya cerita tentang kebun ya hadiqah Bairuha yang kita kenal diwakafkan oleh Abu Thalhah. Padahal itu menjadi ya harta kepemilikan yang amat sangat ia cintai. Maka turunlah ayat Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, disinilah ya peristiwanya dikenal dengan turun ayat ini, atau ayat ini menjadi saksi ya, menjadi apa ya bahasa kitanya spirit bagi seorang Abu Thalhah. Kalian tidak akan pernah mencapai kebaikan yang sempurna sehingga kalian mau menginfakkan apa yang kalian cintai. Tunfiku oleh para ulama tafsir dipahami adalah artinya wakaf, bukan sekedar infak dalam makna yang umum, karena Al-Quran menggunakan terminologi infak, sodakoh, dan kemudian ya
wakaf tidak ada terminologinya. Tapi wakaf bisa maknanya sodako, infak bisa artinya sodako, bisa artinya wakaf. Nah, khusus untuk ayat 92, infak di sini dalam makna wakaf. Berdasarkan apa? Praktek sahabat. Ya, di antaranya sahabat Abu Talhah radhiyallahu anhu. Kemudian juga awalnya Abu Talhah ingin bersedekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan untuk menyimpannya untuk keluarganya dan seluruh kerabatnya. Ya, maka disitulah ya kemudian dibeli oleh Hasan bin Sabit fi adi Muawiyah, maka kemudian dia mengatakan afala abi uso'an min tamrin iso'in min dirhamin. Ya, dia katakan apakah aku ya menjual satu sok dari tamar dengan sok dari beberapa dirham. Nah, beliau ingin mengingatkan bahwa benar saat itu ia ingin ya kalau hanya satu tamar itu nilainya kecil. Tapi kalau darohim beberapa dirham nilainya menjadi besar. Kalau hanya membeli tanah kemudian ia miliki sendiri maka itu hanya ya sedikit saja. Mungkin hanya satu sok saja. Tapi kalau ia jadikan tanah wakaf, ia jadikan wakaf, maka ia telah membeli beberapa dirham. Inilah dalam pandangan ya sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Kemudian ya kita kenal ungkapannya innal waqfa milkun tam lil mauquf alaihi. Sungguh wakaf ini kepemilikan sempurna bagi mauquf alaihi. Namun yang rajih yang kuat dalam pandangan beliau adalah sedekah ala arhamihi, ini harta sedekah untuk kerabatnya yang kemudian ya dan beliau mengatakan bukan wakaf seperti yang dipersyaratkan karena nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abi Talha adalah untuk menyimpannya untuk kebutuhan dan kepentingan kerabat dari Abu Talha. Namun ini pandangan yang perlu disampaikan oleh beliau karena juga pemahaman yang muncul ini kontemporer ya. Maka kalaupun itu dijadikan sebagai ya sedekah atau persiapan dana untuk keluarganya, namun tetap saja bisa dikategorikan wakaf zuri. Wakaf yang kemudian kemanfaatannya adalah untuk ahli keluarganya. Ini saja Bapak Ibu, masih ada ke bawah dikit. Ya, ke bawah dikit Mas Kai supaya menyelesaikan ini. Ya, ini kemudian ada wasiqah maktubah, ada dokumentasi yang tertulis ya. Wa indama ja'ala Umar waqfahu hadza fi wasiqatin maktubah. Jadi disinilah sudah mulai ada tulis menulis, ada dokumentasi, ada wasiqah, wa asyhada 'alaiha, ada saksinya, wa 'alanaha 'alan nas fi zamani khilafatihi. Jadi disitulah luar biasa inisiasi dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Perwakapan sudah ada catatannya dan kemudian sudah ada saksi bahkan diumumkan kepada manusia ya oleh masyarakat bahwa tanah ini sudah diwakafkan ya, sehingga disinilah kita sebut mulai dari sini ada al-waqful dzurri atau al-waqful ahli, wakaf untuk kerabat, wakaf untuk sanak keluarga. Demikian Bapak Ibu para peserta ngaji wakaf yang Allah muliakan, apa yang kita bahas pada sore hari ini karena sesuai dengan waktunya sudah masuk di pukul 5 dan mungkin ada satu atau dua yang mau menambahkan, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang kita bahas, mudah-mudahan pekan depan ada beberapa poin-poin besar ya, pemikiran-pemikiran brilian dari Profesor Dr. Mazhar Kahf ini yang menjadi catatan-catatan wakaf ya, perkembangannya, kemajuannya khususnya untuk kita para pecinta, para pegiat wakaf di masa ini. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah bisa dibuka tanya jawab? Silakan, ini hostnya ya. Langsung aja katanya. Ya, mohon maaf nih terlambat, barusan ada meeting dulu dengan teman-teman. Ya Ustadz, alhamdulillah pencerahan baik sekali nih dari Ustadz Lufi itu ya. Dalam kitab-kitab klasik itu wakaf juga dikenal dengan habas ya. Habs ya kan ya. Kemudian di sana disebutkan bahwa wakaf itu ada wakaf ahli dan wakaf khairi.
Ya. Nah, ini dia. Nah, barusan itu istilah itu wakaf zurri dan wakaf ahli ya. Ahli ya, iya itu mungkin sama-sama juga. Gini, kami ini kebetulan di Lembaga Wakaf Salman ITB nih Ustadz. Baik. Sekarang ini kami sedang mempersiapkan pembuatan dari ventilator PEN-I itu, ya kan ya. Maka kami coba pola dari pembiayaan itu gunakan dengan pola wakaf. Baik. Demikian juga kami dalam membangun masjid ada masjid juga rumah sakit namanya Salman Hospital. Baik. 18 kilo dari kampus ITB atau dari Masjid Salman. Nah, kira-kira ya untuk yang pertama itu tadi tentang ventilasi buat kebutuhan bagi COVID-19 ini, kira-kira saran dari Ustadz itu, ya, bagaimana kira-kira kalau misalnya dana wakaf itu kita proyeksikan untuk ventilasi, karena sekarang banyak dibutuhkan. Bukan hanya ventilasi, bahkan juga ventilator ya. Bahkan juga sekarang tuh APD. Ya, kami sebar APD di beberapa rumah sakit yang ada di wilayah Jawa Barat dan luarnya. Nah, kami gunakan skimnya itu dari skim wakaf dan juga dari Rumah Amal Salman. Baik. Nah, ini barangkali perlu mendapatkan penguatan dari Ustadz Lutfi sesuai dengan kajian-kajian yang barusan disampaikan dari kitab suratul kitab apa Ustadz yang barusan dibahas itu oleh kita tuh? Ini bukunya Al-Waqful Islami. Ya. Oke. Ya. Pokoknya bagus sekali lah. Saya sarankan nanti bisa dibuat PPT-nya Ustadz. Insyaallah siap. Diekstrak ya. Ya, baik. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih Ustadz atas waktunya dan juga Pak Nur Khaib, terima kasih. Dan teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yedi, makasih ini. Ya, sama-sama. Jadi di awal tadi diperkenalkan wakaf zurri, wakaf ahli, yaitu dibatasi pada sepuh keluarga ya. Maka kalau khairi itu kan umum, untuk kebaikan-kebaikan yang kemanfaatannya bersifat umum. Memang wakaf ahli atau zurri ini dalam rangka ya waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim, untuk menjaga kesinambungan dari keluarga itu dalam keadaan tidak bergantung kepada pihak lain. La yakunu 'alatan 'alan nas, kata Rasul, jangan sampai mereka menjadi sangat bergantung kepada orang lain, pada dulu orang tuanya mampu dan lain sebagainya. Maka ada solusi, yaitu wakaf khairi, wakaf zurri atau wakaf ahli. Namun kalau khairi itu akan lebih umum lagi. Namun tadi ada pertanyaan tentang ventilator. Ya. Tadi ada majalus sihah. Dalam buku tersebut disebutkan tentang majalus sihah, yaitu bidang yang dikaitkan dengan kesehatan. Memang pada awal hanya bentuknya sarana ibadah, kemudian pertanian karena perkebunan, karena itulah yang dilakukan oleh masyarakat. Beliau mengungkapkan tentang al-masalih al-'amah, yaitu kebutuhan atau kepentingan yang bersifat umum, termasuk alat-alat kesehatan, ventilator atau APD, dalam rangka kita membantu pemerintah untuk menyiapkan ya agar COVID-19 ini diminimalisir dengan baik. Tentu ini menjadi hal yang sangat positif dan tidak ada masalah. Karena ini termasuk kategori al-masalih al-'amah, kemaslahatan umum. Apalagi kalau kita baca pandangan Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad itu, beliau mengatakan ada dua hal. Ini akan menjadi nilai yang sangat besar, maka muwafiqan li hali. Jika kemudian apa yang dilakukan itu sesuai dengan keadaan, wali hajatil ummah, dan kebutuhan. Nah, jadi ada keadaan dan ada kebutuhan. Masyarakat notabene sekarang ya beberapa kalangan membutuhkan alat-alat kesehatan, membutuhkan sarana-sarana untuk pencegahan. Nanti mungkin ketika waktu yang lain seperti ya bencana dahulu, yang dibutuhkan adalah ya misalnya kayak kapal gitu ya, yang mereka biasa berlayar karena ada tsunami kemudian rusak semuanya, maka alat-alat pelayaran atau kapal-kapal pelayaran itu pun menjadi acuan kita bersama untuk mengembangkan ya dana wakaf ini, sehingga kebutuhannya tadi memenuhi dua aspek. Ada aspek keadaan, maksudnya momentum ya, peristiwa yang terjadi, dan kemudian hajatul ummah, kebutuhan umat yang amat sangat mendesak
Untuk di kampus tentu kebutuhan misalnya kita lihat apakah sarana perpustakaan ataukah beasiswa atau yang lainnya. Nah, yang mengetahui kebutuhan tersebut adalah dalam hal ini pemerintah dan Nadir. Dalam konteks ini kan berarti pemerintah adalah bahasa kita di sekitar ya pemerintah di sini yaitu kampusnya kalau ITB. Dan kemudian pemerintah di situ yang berkepentingan yang ulil amri itu adalah Wakaf Salman. Maka ini sangat baik sekali Pak Edi untuk bisa kita berkontribusi melalui wakaf ini untuk masyarakat secara umum dan kita turut membantu pemerintah untuk memberikan ya kebaikan dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Demikian pandangannya Pak Edi. Terima kasih Ustaz Lutfi. Syukran. Afwan. Ada lagi yang lain? Sepertinya sudah siap mau berbuka. Masih ada 4 untuk berbuka puasa 45 di jam saya 45 menit. Insya Allah minggu depan ini kita siapkan PPT-nya karena ini ya dalam tanda kutip ini perdana ngaji kitabnya ya nyari kitabnya juga ini kitab putih atau kitab kuning. Nah, ternyata dapatnya kitab putih. Karena kitab kuningnya sudah diampu oleh Dr. Yuli sehingga supaya ada ya variasi maka kita gunakan kitab putih dan orangnya masih hidup ini pengarangnya juga ya Profesor masih Dr. ada ini ya. Ya. Kemarin juga hadir dalam ISEP kalau tidak salah dan ada program juga di Unida Gontor beliau juga dihadirkan sebagai narasumber. Bukunya banyak di e-book ya kalau kita googling ini ada e-book pokoknya kitab wakaf Munzir Kohab itu sekian banyak ya bisa kita temukan karena ada yang bertanya di sini yang terjemahnya saya belum menemukan terjemahnya mungkin Bapak Ibu yang mau menerjemahkan silakan ini amal jariah menerjemahkan ya sehingga insya Allah bisa akan bermanfaat. Baik sampai di sini Pak Gaib sudah cukup ya yang lain juga insya Allah kita akan ketemu 2 pekan yang akan datang namun hari besok dan Kamis ada ngaji wakaf insya Allah bersama anggota Badan Wakaf Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Apaan? Hatur nuhun. Enggak. Ini Salman kan orang Sunda. Namanya iya. Tapi ujungnya kumaha. Orang Parsi Salman. Oh gitu, mangga. Ya, baik, saya lihat ya. Izin lihat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Insya Allah setiap Senin sampai Jumat kita ada pengajian jam 16 sore. ID meeting masih yang sama. Baik, terima kasih Mas Nur.